Hai anak mem, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, kita akan belajar tentang koordinat kartesius ya. Jadi koor, ya kan, kor. Kalau di orang Batak ya kan. Ini bukan kor ama atau kor ina, apalagi corona ya, nah ya. Ini hanya koordinat kartesius. Oke, memang akan perkenalkan apa sih koordinat kartesius itu. Oke, jadi sistem koordinat kartesius itu adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Oke ya. Nah, yang kedua, pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Oke. Garis yang mendatar disebut sumbu X. Garis yang tegak disebut sumbu Y. Oke. Nah, yang ketiga, dalam mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat kartesius, format yang dipakai selalu X, Y. Jadi kalau di koordinat kartesius kita pakai titik-titiknya namanya X, Y. Oke. Dan urutannya tidak dibalik-balik. Artinya, aku buat Y, X saja ya. Misalnya 3,2, aku buat 2,3 aja enggak boleh. Oke nah ya. Nah, nilai X ditulis juga kadang absis. Jadi kadang kalau dibilang absis itu nilai X. Nah, lalu nilai Y disebut juga dengan ordinat, bukan koordinat. Jadi kalau koordinat itu titik. Jadi kalau Y itu ordinat. Oke nak ya. Oke, next. Oke, sekarang kita akan pelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke nak. Nah, jadi inilah yang tadi saya bilang itu. Nah, ini gambarnya di kertas berpetak ya. Jadi nanti kamu pun rapi buatnya karena bukumu sudah kertas berpetak. Alright. Oke nak. Nah, sekarang yang tadi sumbu tegak itu dikatakan Y. Inilah itu nak, Y. Sudah? Nah, yang tadi dikatakan sumbu mendatar itu X. Inilah itu X. Oke nak ya. Nah, perhatikan, di dalam kartesius, kubu sebelah kanan, sudah, kalau ini X, perhatikan ya, X ini X, sudah, di sebelah kanan dia positif, makin ke kanan makin positif. Kalau dia dari sini ke kiri, makin ke kiri dia negatif. Nah, yang di tengah ini siapa? Yang di tengah ini angka 0. Oke. Jadi mereka bertabrakan antara sumbu X dan Y di titik 0 atau berpotongan di titik 0. Ini 0. Oke nak ya. Nah, jika sumbu Y dia makin ke atas makin positif. Perhatikan angkanya. Oke. Makin ke bawah dia makin negatif. Oke nak ya. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, makin ke bawah makin negatif. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke posisi titiknya. Oke, perhatikan. Ini titik A. Oke, nah apa ini mem? Ini titik, ini A. Iya benar, ini apa mem? Oke. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa titik pada koordinat kartesius itu adalah X, Y. Jadi coba kamu perhatikan dulu titik A ini. Perhatikan baik-baik. Yang titik yang lain gak usah dulu dilihat. Nih perhatikan titik A baik-baik. Oke. Nah, perhatikan dia ke bawah. Ke bawah. Perhatikan dia ke bawah. Nah, ke bawah ini dia ada angka 2. 2 ini siapa? Lihat dia di sumbu apa? Di sumbu X. Oke, berarti X-nya itu 2. Tadi kan X, Y kan? Nah, berarti X-nya itu 2. Oke, saya tulis di sini biar kamu paham ya. Biar kamu paham, tambah di sini ya. Ini kan tadi kita mau buat dulu titik. Oke, kontrol copy ya.
Ini misalnya ini titiknya ini nggak tahu entah titik apa, kan ini X, ini koma Y. Oke nak. Jadi ini A ini apa sih mem? Titik apa? Ini maksudnya nama titiknya aja, hurufnya bisa diganti-ganti ya. Oke, perhatikan, kita kan mau cari X-nya ini. Si titik A ini X-nya berapa? Perhatikan ini, turun ke bawah, perhatikan, dia lurus dengan angka berapa? 2 ini siapa? X, maka X-nya 2. Oke. Nah, lalu ke kiri kamu lihat dulu, ke kiri. Ke kiri itu angka berapa ini? 6. Jadi titik ini dibentuk dari X-nya 2. Nih X kan 2, naik ke atas dia setinggi Y setinggi Y-nya berapa? 6. Berarti X-nya 2, Y-nya 6. Jadi titik A itu yang ini terletak di titik 2,6. Oke, ini yang tadi nggak boleh dibalik. Mem, aku balik aja lah, aku lupa bikin 2,6, aku buat 6,2 aja, nggak boleh. Kalau 6,2 berarti Y, X-nya 6, Y-nya 2, kebalik, nggak boleh terbalik. Karena kalau terbalik, posisinya pindah. Oke nak ya. Nah, sekarang titik B, mana titik B? Oh ini titik B, perhatikan dulu titik B, perhatikan tanda panah mem ya. Titik B ini, X-nya berapa ini nak, lihat. Dia di sejajar dengan X 5, maka X-nya 5. Lalu dia naik tinggi, setinggi apa? Setinggi min 5. Salah, setinggi 5, maka X-nya 5, Y-nya juga 5. Maka titik B berada di posisi mana? 5,5. Oke nak ya. Mede, titik B berada di posisi 5,5 gitu. Kayak FBI itu nak, 911 ya kan? Oke, nah sekarang kita ke titik C. Perhatikan C cantik ya kan? Nah, C, perhatikan C ini. Nah, dia sejajar dengan X-nya berapa nah X-nya? Dia X-nya min 4 sejajar dia. Nah, dia naik ke puncak gunungnya si Y. Y-nya setinggi apa nah? Setinggi 3. Maka X-nya min 4, Y-nya 3. Maka titik C itu di posisi min 4,3. Oke nak. Nah, seterusnya ini sudah nak, kamu sudah paham ini letaknya nanti. Kamu coba D berapa ya? Baru cek di sini. Benar. Lalu E-nya berapa ya? Gitu ya. Oke, contoh G. Kita lihat dulu G. Titik G ya kan nak? G, dia X-nya sejajar dengan apa nak? Dengan angka 5. Tapi kalau tadi naik ya nak ya, naik. Dari X dia kan 5. Tadi naik ya kalau si B. Dia ini kalau si G bukan naik tapi turun dia Y-nya. Menuruni lembah si Y, menuruni lembah. Jadi kalau dia ke bawah tadi saya bilang Y-nya negatif, maka ini negatif 4. Maka X-nya 5, Y-nya negatif 4. Inilah dia. Oke nak. Nah, coba yang E. Oh, yang E ini sejajar dengan apa? Dengan negatif 3 karena titiknya di sebelah kiri X. Kalau sebelah kiri X-nya tuh negatif. Nah, negatif 3. Nah, rupanya dia menuruni lembah juga, menurunin lembah Y. Nah, lembah Y-nya sampai di mana? Sampai di min 3. Maka titik E itu X-nya min 3, Y-nya min 3. Nah, selanjutnya kamu cari titik-titiknya ini, kamu tes dulu bener nggak? Ya kan, paham tidak? Lihat kuncinya di sini. Oke nak? Nah, lanjut. Nah, sekarang kita belajar kuadran koordinat kartesius. Maksudnya kuadran itu apa, Mem? Maksudnya itu bagian-bagian dari koordinat kartesius. Jadi bagiannya itu ada 4 atau kuadrannya itu ada 4. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ini titik 0 yang saya bilang tadi ya, ya 0,0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, perhatikan.
Jadi di posisi ini kalau titik di sebelah sini, nah itu X-nya pasti positif, Y-nya pasti positif. Perhatikan, ini yang di posisi ini titik siapa? A dengan B. Perhatikan A dengan B. X-nya positif kan? X-nya positif. Y-nya juga positif, Y-nya positif. Nah itu dia ya kan nak. Nah kalau dia di posisi ini nak, X-nya tuh negatif. Kenapa X-nya negatif? Karena ini X-nya di sebelah kiri, ya kan? Nah, Y-nya positif. Kenapa Y-nya positif? Karena Y-nya ke atas yang di sebelah sini. Jadi kalau di posisi sini titik, X-nya pasti negatif, Y-nya pasti positif. Perhatikan, ini dia kan, yang di posisi ini siapa? C dengan D. Perhatikan, kalau C dengan D, X-nya pasti negatif. Ah, bener kan negatif? Y-nya pasti positif. Oke nak ya. Nah lanjut. Nah kalau di kuadran 3, X-nya pasti negatif karena di sini X-nya nak. Nah Y-nya pasti di sini kalau titiknya di sebelah sini, ya kan? Jadi X-nya negatif, Y-nya negatif. Coba perhatikan, titik yang di sini siapa? E dengan F. Perhatikan E dengan F. Tengok, X-nya negatif kan? Y-nya juga negatif. Lihat nih, X-nya negatif juga si F, Y-nya juga negatif. Nah yang terakhir kuadran keempat. Jadi kalau di posisi ini X-nya yang positif, Y-nya itu negatif. Oke nak. Nah jadi kalau di kuadran keempat ini X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, perhatikan ini kuadran keempat. Coba ini ada G dengan H. G dengan H, perhatikan G dengan H. Lihat nih, X-nya positif kan? X-G positif, X-H juga positif, Y-nya negatif, ya kan? Jadi kalau ada titik di sini udah dipastikan itu bahwa X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, nah sampai di situ aja pelajaran kita. Bye, I love you.